Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi berikutnya akan kita bahas adalah business plan pada mata kuliah kewirausahaan ya, Prodi Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi apa sih business plan itu? Coba kita bahas seperti apa business plan untuk bidang wirausaha di bidang cyber security ataupun di IoT. Nah, business plan itu sendiri adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Business plan merupakan keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Nah, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di sini untuk business plan. Nah, sebaiknya perencanaan usaha disebut atau dibuat secara tertulis dan resmi karena merupakan alat yang memegang kendali dan menjaga agar usaha perusahaan tidak menyimpang. Nah, alasannya kenapa sih harus menyusun perencanaan usaha ini? Yang pertama adalah untuk mengetahui bahwa bisnis layak dan menguntungkan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan pembiayaan bank dan dana investasi. Yang ketiga, untuk menentukan dan mengatur dengan siapa nih harus bekerja sama. Terus yang keempat, untuk menentukan SDM atau sumber daya manusia atau tenaga kerja inti yang akan masuk ke dalam skop usaha yang akan kita bangun. Dan yang kelima adalah untuk memotivasi dan lebih fokus. Nah, rencana bisnis yang baik kita bisa melihat beberapa acuan sebagai berikut, yaitu adalah singkat dan padat, terorganisir, rapi, dengan penampilan menarik, rencana yang menjanjikan, hindari melebih-lebihkan proyeksi, jadi nggak usah hiperbolis di sini ya. Terus kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Jadi ketika kita membuat bisnis plan itu, kita harus tahu resiko yang akan datang. Kira-kira resikonya apa saja nih ketika bangun bisnis seperti ini nanti. Anda sudah punya gambaran resiko terburuknya seperti apa, nanti Anda sudah punya gambaran sendiri. Nah, memiliki tim yang terpercaya dan efektif. Yang jelas solid di sini ya. Timnya harus solid, harus komit untuk maju bersama-sama. Fokus, target pasarnya jelas, realistis, dan spesifik untuk rencana bisnis yang lebih baik. Nah, langkah untuk menyusun bisnis plan bisa kita lihat dari gambar alurnya di sini ya. Pertama adalah menyusun ringkasan, menguraikan deskripsi produk. Jadi produk yang kita mau buat itu kita uraikan dulu, deskripsinya seperti apa, membuat analisis pasar. Jadi bisa analisis pasarnya bisa Anda tanya, Anda bisa turun ke lapangan, Anda melihat peluangnya seperti apa. Jelas di sini nanti akan ada nilai ROI-nya, rentabilitasnya seperti apa, bisnis yang akan kita kembangkan, apakah produk yang kita mau buat itu bisa diterima atau tidak, baik produk maupun jasa. Nah, menyusun perencanaan keuangan itu yang sangat wajib dibuat ya, karena biar nanti nggak besar-besar daripada tiang di sini. Terus menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Ada job desk yang jelas di sini. Ketika Anda membuat struktur organisasi, job desk-nya juga harus jelas, role-nya juga harus jelas. Atau kita bisa membuatnya rule of assessment atau ROA yang digunakan di sini ya. Untuk beberapa tim yang berada dalam usaha yang kita bangun. Terus menyusun ringkasan. Nah, apa sih menyusun ringkasan dalam pola bisnis plan di sini? Yaitu adalah gambaran singkat yang mencakup latar belakang usaha. Jadi mau dibikin apa nih latar usaha ini, terus penggagas usahanya siapa, pasar yang menjadi sasarannya di mana, persaingannya, pengelolaan usaha sampai dengan kelayakan usaha secara finansial dan secara umum. Dan berisi identitas perusahaan, nama, lokasi, badan hukum, visi misi, dan konsep bisnis. Jelas di sini harus tercatat di ringkasan pertama. Oke. Kalau kita berbicara tentang menguraikan deskripsi produk, yaitu adalah menjelaskan produk yang akan dihasilkan. Nah, jika produk berupa barang, jelaskan cara produksinya dan teknologi apa yang dibutuhkan. Jika produk berupa jasa, jelaskan proses pelayanan yang ditawarkannya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pelayanan tersebut. Kemarin saya sudah bahas tentang jasa pelayanan untuk pentester, terus pembuatan website, aplikasi,
terus aplikasi mobile dan sebagainya. Itu adalah jenis produk yang bisa Anda kembangkan di bidang IoT atau di bidang security. Apakah hanya itu saja? Enggak, tentu bisa, kita bisa kuliner, kita bisa pakai yang kuliner dan lain sebagainya. Itu bisa Anda buat komputer based semuanya, apalagi sekarang industri 4.0, jadi semua itu fleksibel untuk bermain di e-commerce di sini ya. Nah, bagaimana sih produk yang ditawarkan bisa tepat? Nanti Anda lihat pangsa pasarnya seperti apa, kebutuhan pasarnya seperti apa. Nah, di sini jika produk berusaha jasa itu dijelaskan proses pelayanan yang ditawarkan tadi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pelayanan tersebut. Terus apa sih manfaat yang diperoleh konsumen dari produk atau jasa yang Anda tawarkan tadi? Jelas kita harus menguraikan keunikan program itu termasuk dengan aplikasi ya, itu masuk dalam jasa atau barang, keunggulannya dan daya saing dengan barang atau jasa yang lain. Terus kita juga wajib membuat yang namanya analisis pasar. Nah, ada tujuan di sini. Melihat seberapa besar peluang pasar kita, lakukan dengan analisis SWOT. Kemarin juga saya bahas ya, saya singgung terus di awal ya, di awal-awal materi atau di modul 1-2 itu tentang analisis SWOT-nya, strength, weakness, dan opportunity traits. Nah, siapa sih segmen pasar Anda? Atau bisa menggunakan namanya strategi positioning. Jadi akan menempatkan produk atau barang Anda yang tepat guna di pasaran. Nah, berapa besar sih peluang pasar yang bisa diambil dari segmen tersebut? Anda harus membuat tabel di sini, membuatkan tabel nanti. Jika produknya sejenis, maka Anda membuat produk yang agak ada pembedaan sedikit dengan produk yang lainnya. Nah, bagaimana rencana penjualan Anda? Anda buat mappingnya Anda buat. Terus pemasarannya, strategi pemasarannya seperti apa? Apakah Anda harus membuat website, harus door to door, harus pakai WhatsApp bisnis, atau pakai Facebook Ads, atau pakai fanspage, atau mau pakai Instagram dan sebagainya. Anda ada mapping di situ, cara pemasaran Anda seperti apa, dan bagaimana saluran distribusi Anda. Apakah Anda kolaborasi dengan beberapa via ekspedisi dan sebagainya, apakah bisa COD dan sebagainya. Itu Anda buat saluran distribusi yang Anda lakukan. Terus bagaimana bentuk atau kondisi persaingan dari pasar yang akan dihadapi, itu jelas sekali. Karena kalau kita nggak buat seperti itu, nanti bahaya dengan bisnis yang kita buat. Terus menyusun perencanaan produksi, ini adalah bagaimana dengan periode produksi Anda. Ini setiap hari, mingguan, bulanan, sesuai dengan kapasitas produk dan sejenis. Contoh simpelnya gini, kita buat konten YouTube di sini. Kita mau upload sehari itu berapa? 1, 2, 3, 4, atau seminggu 1, 2, 3, 4, jam berapa? Itu ditentukan di situ, lebih jelas, lebih detailnya seperti itu. Dan konsisten, ya, dan konsisten di situ. Yang kedua, jelaskan proses produksi yang ada di sini. Sama ketika kita buat channel ini, mau channel ini niche-nya kemana? Niche-nya apakah di itu education, blog people, atau entertain, atau dan lain sebagainya. Ini sama sih dengan yang kita lakukan dengan content creator di situ ya. Dan bagaimana dengan pengendalian persediaannya? Contoh yang simple, saya main di YouTube aja deh. YouTube kalau saya upload berarti saya harus punya stok di sini, stok video, atau bisa saya masukkan dalam private video, atau bisa masuk ke dalam draft yang nanti akan saya olah ulang lagi sesuai dengan sejenis video-video yang sejenis. Misalnya saya buat playlist di sini, playlistnya tentang mata kuliah kewirausahaan. Nanti semua video yang berbau tentang mata kuliah kewirausahaan akan masuk dalam playlist tersebut dan lain-lain di situ ya. Nah, bagaimana dengan pasokan dan distribusinya? Itu harus jelas juga diberikan. Nah, bagaimana dengan R&D, Research and Development di sini, atau pengembangan produk? Anda harus menyusun juga, harus menyusun perencanaan ini juga. Karena kalau nggak disusun, kacau semuanya, nanti nggak jalan. Terus, lokasinya berada dekat konsumen atau dekat dengan bahan baku, ini harus Anda pikirkan lagi. Pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai itu adalah seperti kayak padat teknologi, atau padat karya, atau padat tenaga di sini. Nah, menyusun perencanaan keuangan adalah menentukan kebutuhan dana, baik dana investasi, aktiva tetap maupun dana operasional sehari-hari. Ini modal kerja di sini. Nah, membuat perkiraan pendapatan yang bisa diperoleh. Ketiga adalah menentukan sumber dana. Ini ada pinjaman atau modal sendiri di sini. Terus menyusun struktur organisasi. Ini dan pembagian tugas. Ini adalah job desk ya di sini ya. Jadi bagaimana struktur organisasi pelaksanaan usaha,
Yang kedua adalah untuk menyusun struktur organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui kebutuhan personil sesuai dengan masing-masing keahlian. Nah, kemudian kita membuat deskripsi tugas masing-masing dari personel tersebut. Harus sesuai di situ dan tidak boleh bercampur dengan personel yang lainnya. Karena kan ada nih, kita bikin usaha kayak gini tapi campur itu nggak boleh. Jadi harus sesuai. Kamu kerjanya apa? Misalnya front end, ya udah front end. Lu kerjanya back end, ya udah back end. Yang satu tugas lu apa? Gua tester, ya udah tester. Udah lakukan kayak gitu terus. Udah seperti itu sesuai terus. Ya nanti lebih enak untuk monitoringnya. Nah ini yang digunakan untuk business plan. Nah semoga apa yang saya omongkan di sini teman-teman sudah sedikitnya punya gambaran tentang memulai bagaimana berwirausaha. Kalau misalnya ada yang kurang dalam informasi yang saya berikan, nanti teman-teman boleh bertanya di WhatsApp grup maupun di kolom komentar ya di sini ya. Tekan di situ dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.